Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator ya. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang tips ya, bagaimana cara agar untuk video short kita ini bisa banyak view ataupun banyak penonton. Nah, kita akan bedah di video kali ini ya, untuk beberapa tips agar nanti konten teman-teman itu bisa banyak penontonnya. Nah, salah satu yang pertama ini yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian dari thumbnail ya. Jadi buatlah untuk thumbnail di bagian dari video short itu thumbnail yang membuat untuk si penonton ini mau menonton untuk video kita, artinya membuat si penonton ini selalu penasaran. Nah, itu untuk trik yang utama ya, karena di bagian thumbnail ini biasanya ini lebih mendorong orang untuk menonton konten short kita. Nah, jadi kalau thumbnail kita ini menarik, kemudian misalkan nih ya, jadi thumbnail kita ini kok terlihat nggak wajar, nah itulah yang bisa menjadi daya tarik dari penonton di konten short kita. Jadi tips yang pertama adalah pastikan thumbnail itu harus thumbnail yang menarik untuk orang ini mau melihat untuk video short kita ataupun penasaran ingin menonton video kita. Nah, itu untuk yang pertama memang harus thumbnail ya. Jadi thumbnail ini teman-teman bisa setting nanti setelah teman-teman upload ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman wajib menggunakan hashtag ya. Nah, jadi hashtag sendiri ini juga bisa mengumpulkan tentang dari konten short teman-teman ini di bagian dari konten short ya, ataupun mengumpulkan ke kategori-kategori tertentu. Nah, untuk di bagian hashtag ini juga perlu ya. Jadi hashtag itu adalah tanggar ataupun tanda tanggar yang nanti teman-teman bisa sisipkan di bagian setelah teman-teman upload video. Oke, nah setelah itu untuk yang kedua di sini ya sebagai referensi terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih cara agar untuk video short kita ini bisa banyak penayangan ataupun banyak view. Nah, di sini saya akan buktikan ke bagian dari channel saya. Nah, ini untuk channel yang kedua saya, teman-teman bisa perhatikan dengan 328.000 sekarang sudah mendapatkan 37.000 subscriber ya. Nah, di sini kita cek di bagian penayangan seperti ini. Nah, ini real gak ada editing ya. Di sini ada ringkasan 328.000 penayangan. Kita klik seperti ini. Nah, di sini jelas ya 328.000 penayangan. Lebih banyak dari biasanya. Kemudian di sini ada contents, kemudian di sini ada audience. Oke, jadi di sini ada penonton baru ini 32.000, penonton kembali ya 32.000, penonton baru 242.000 dengan subscriber 37.000 ya. Dan ini saya kerjakan ini cukup di waktu 1 bulan saja. Nah, ini merupakan channel yang baru juga saya kembangkan teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini sebagai referensi lagi saya memiliki channel lagi kepada teman-teman sebagai referensi dan juga sebagai motivasi. Nah, ini ada channel baru lagi saya baru buat juga dan baru juga sekitar 1 bulan teman-teman. Channel terbaru saya yang alhamdulillah untuk view-nya ini sudah banyak ya, mendapatkan 785.000 penayangan. Total subscriber ini 30.000 subscriber. Ya, jika kita cek di bagian penayangan seperti ini real 785.000, ada konten, ada audience ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk keseluruhan dari konten short kita, bisa cek di bagian logo dolar. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini 588.000 dan sudah mendapatkan 30.000 subscriber, di mana channel yang pertama tadi sebagai referensi adalah 37.000 subscriber dan channel ini itu sekitar 30.000 subscriber dengan total penayangan 588.000. Nah, artinya di sini ketika teman-teman sudah menentukan untuk niche yang tepat ataupun konten yang tepat itu untuk view dan juga subscriber itu enak teman-teman ya, datang sendiri alami dan juga kita nggak perlu interaksi komen sana sini. Jadi kalau daripada kita interaksi komen sana sini ya, lebih baik kita melakukan sebuah riset ya, menggunakan konten short ini, dimana untuk daripada kita komen ke sana ke sini nggak ada perubahan ya. Jadi teman-teman wajib melakukan sebuah riset. Jadi jangan hanya kita komentar sana sini, channel kita nggak kita urus. Jadi jangan seperti itu. Jadi lakukanlah sebuah riset, dimana nanti ketika teman-teman ini berani mencoba, berani melakukan riset, teman-teman akan mengetahui bagaimana sistem kerjanya. Ya, jadi untuk tips agar untuk channel YouTube teman-teman bisa banyak penonton, yang pertama adalah optimasi di bagian dari algoritma ya. Jadi ya ini fokus pada satu niche konten, itu akan lebih mudah untuk channel YouTube teman-teman ini mendapatkan rekomendasi. Ya, kemudian yang pertama tadi adalah thumbnail ya. Jadi thumbnail yang menarik dan thumbnail yang memiliki penasaran yang tinggi, itu yang wajib teman-teman tampilkan di bagian dari konten short teman-teman. Nah, kemudian buatlah konten yang mendorong interaksi ya, dimana konten ini akan menarik untuk audiens kita, akan membuat penasaran.
ya. Jadi pastikan teman-teman juga bisa menambahkan, misalkan nih jika setuju silahkan berkomentar. Nah, jadi itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi nanti ketika video kita juga banyak komentarnya, maka konten short kita ini juga akan lebih direkomendasikan lagi. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman juga bisa memperhatikan untuk waktu posting. Jadi buat teman-teman juga harus mengetahui nih untuk di waktu-waktu kapan orang-orang ini pada istirahat. Nah, itu biasanya teman-teman ya bisa diupload di jam 2 ya. Kemudian juga jam 7 malam. Nah, itu teman-teman bisa diupload karena itu waktu-waktu orang-orang lagi santai ya, ataupun waktu-waktu jam istirahat ya. Jadi waktu ini juga bisa menjadi penunjang ya. Nah, jika teman-teman upload pagi-pagi nih ya, jadi kalau pagi-pagi ya mungkin agak kurang karena orang-orang kan pada kerja, jadi bukan main HP. Jadi ya teman-teman bisa upload di jam-jam 1 ya, kemudian jam-jam sore ya, jam-jam 3 jam sore ataupun jam 7 malam. Nah, itu kan waktu-waktu dimana orang pun pada membuka HP. Ya, kemudian yang kedua adalah teman-teman juga kalau untuk masalah di-share ke media sosial lain itu usahakan jangan ya, karena itu akan merusak untuk algoritma teman-teman. Biarkanlah untuk penonton ini menemukan konten short kita sendiri. Ya, jangan kita share ke WhatsApp, jangan kita share ke Facebook ya. Nah, itu akan merusak ya. Jadi kalau kita share itu malah akan merusak untuk sistem dari algoritma. Jadi biarlah dari YouTube sendiri yang merekomendasikan untuk video kita. Jadi fokus pada satu niche konten itu juga penting ya, sehingga kita lebih mudah mendapatkan rekomendasi di channel-channel yang satu topik ataupun satu tema. Ya, kemudian yang kedua adalah teman-teman juga bisa menyertakan untuk di bagian dari hashtag. Ya, hashtag itu di mana? Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk di bagian dari aplikasi YouTube seperti ini. Misalkan nih, saya akan upload untuk konten short saya. Kita klik di bagian tanda plus, kemudian kita pilih di satu video seperti ini. Jadi kita masuk di bagian konten short, kita pilih satu video yang ingin kita upload menjadi konten short, dan nanti saya akan beritahu buat teman-teman di bagian dari hashtag ini. Jadi hashtag ini juga penting ya untuk mengumpulkan dari konten kita ini di konten yang sejenis ya. Misalkan kalau konten short ya akan dikumpulkan di konten-konten short ya, ataupun dengan niche konten yang sejenis. Nah, ini teman-teman juga bisa disesuaikan. Memang harus kita tambahkan ya untuk hashtag ini karena ini juga bisa menjadi penunjang untuk lebih banyak penontonnya. Kita masuk di bagian aplikasi YouTube, kita upload short seperti ini sebagai contoh. Kita upload terlebih dahulu, kita tunggu, kemudian kita klik di bagian selesai seperti ini. Kita klik di bagian berikutnya seperti ini. Nah, selanjutnya pastikan teman-teman ketika upload ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan langsung dipublik ya. Jadi teman-teman bisa atur di bagian privat terlebih dahulu, kemudian lokasi ini opsional, teman-teman bisa tambahkan ataupun tidak. Kemudian ini yang paling perlu diperhatikan. Untuk audiens, teman-teman bisa pilih di bagian tidak untuk anak-anak ya. Jadi kalau teman-teman dipilih untuk anak-anak nanti susah dimonetisasi. Nah, kemudian di sini untuk di bagian konten yang dimodifikasi, teman-teman jika tidak menggunakan AI, silahkan silahkan pilih saja di bagian tidak seperti ini ya, jika kita tidak menggunakan AI. Jadi ketika kita menggunakan AI, misalkan gambar berbicara seolah-olah berbicara, nah itu wajib menggunakan kita tambahkan ya, karena konten kita ini adalah konten AI. Nah, jika tidak ya nggak usah ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa tambahkan nih, misalkan judulnya seputar YouTube ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk agar konten kita ini bisa terkumpul di bagian konten short, teman-teman bisa tambahkan hashtag. Caranya ketikkan saja tanggar seperti ini, kemudian teman-teman bisa tambahkan nih, misalkan short seperti ini. Nah, kemudian kita ketik lagi tanggar seperti ini, kemudian kita tambahkan short seperti ini lagi ya. Ada short yang menggunakan S dan ada juga short yang tidak menggunakan S. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan hashtag seperti ini. Ini juga bisa menjadi penunjang ya untuk video kita ini lebih mudah ditemukan. Tetapi kunci yang utama adalah di bagian thumbnail ya. Jadi di bagian thumbnail nanti buat teman-teman untuk mengeditnya, silakan sebelum teman-teman upload di sini diklik terlebih dahulu, karena kalau sudah kita upload itu susah kita ganti thumbnailnya. Nah, caranya nanti untuk ganti thumbnail kita klik di bagian logo pensil di bagian konten short kita seperti ini. Kemudian di sini tinggal teman-teman geser. Nah, teman-teman bisa atur di mana. Ya, misalkan seperti ini. Nah, jadi thumbnailnya kan akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman klik saja di bagian upload ya. Oke ya, jadi seperti itu saja untuk beberapa tips ya, agar nanti buat channel YouTube saya teman-teman ini bisa banyak penayangannya. Dan tentunya yang pertama adalah thumbnail, itu yang paling mendukung ya, karena thumbnail ini membuat daya tarik orang untuk klik dari konten kita. Kemudian yang kedua ya, teman-teman bisa
membuatkan sebuah tulisan ataupun perkataan ya, dimana yang setuju silahkan komentar. Nah biasanya seperti itu ya. Jadi semakin banyak komentar di konten short kita, video kita akan semakin mudah mendapatkan rekomendasi. Dan ingat, yang terakhir adalah jangan menggunakan konten campuran, karena saya sudah riset untuk konten campuran ini nggak akan berkembang ya. Jadi saya sudah riset duluan teman-teman ya. Nah terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar updatean pembahasan channel YouTube selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.